Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai sesuatu hal yang terkait dengan pembelajaran kita, ya. Ataupun mau melaksanakan kegiatan aktivitas lain, jangan lupa berdoa. Dan doa kita kali ini, Robbi Jidni Ilman Warzuqni Fahman, ya. Semoga kita diberikan ilmu dan sekaligus pemahaman. Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana yang Bapak janjikan, Bapak hari ini akan menyampaikan materi akuntansi untuk perusahaan partnership atau persekutuan, ya. Baik, simak baik-baik oleh kalian semua dan jangan lupa like and subscribe ya, biar Duoto channelnya semakin banyak yang nge-share dan terasa manfaatnya, terutama yang terkait dengan kajian akuntansi. Baik, perusahaan partnership atau persekutuan. Nah, apa cirinya atau apa yang menjadi karakter perusahaan persekutuan ini? Cirinya adalah persekutuan mempunyai beberapa karakter yang mempunyai implikasi terhadap akuntansi ya. Ada karakter yang memiliki implikasi terhadap akuntansi. Yang pertama, keagenan bersama atau mutual agensi. Apa itu? Setiap sekutu adalah agen persekutuan. Setiap sekutu adalah agen persekutuan dengan wewenang mengadakan kontrak bagi persekutuan. Tindakan setiap sekutu atas nama persekutuan dengan menjadi tanggung jawab semua sekutu, ya. Tindakan setiap sekutu atas nama persekutuan ini menjadi tanggung jawab semuanya, ya. Nah, yang kedua cirinya adalah memiliki umurnya terbatas, limit for life, ya. Usianya sangat terbatas. Persekutuan akan bubar apabila salah seorang anggota atau lebih menarik diri dari keanggotanya karena sesuatu alasan. Jadi kalau ada di antara 3 orang melakukan sebuah persekutuan, lalu ada seorang menarik diri karena sesuatu alasan, maka langsung persekutuan ini bubar. Ya, jadi mudah didirikan dan mudah juga bubarnya. Ya. Yang ketiga, para sekutu mempunyai tanggung jawab tak terbatas. Nah, tanggung jawabnya unlimited, unlimited responsibility. Setiap sekutu secara pribadi bertanggung jawab pada kreditur atas utang-utang yang dilakukan persekutuan. Apabila perusahaan bangkrut, para sekutu harus menyerahkan harta pribadi yang cukup untuk melunasi hutang perusahaan. Nah, jika perusahaannya ini bangkrut, sementara memiliki hutang perusahaan, nah dari mana menutupnya? Ini dari harta pribadi. Maka disebut unlimited responsibility. Jadi tanggung jawabnya tak terbatas sampai kepada milik pribadi masing-masing ya. Oke, itu cirinya. Yang keempat, merupakan pemilik bersama dari harta persekutuan. Jadi harta yang diinvestasikan merupakan kekayaan semua anggota secara bersama-sama. Jadi kalau di antara kalian ada yang memiliki kerjasama seperti ini, sebagai persekutuan, A 5 juta, B 5 juta, C 5 juta, misalnya terhimpun 15 juta. Nah, kekayaan ini menjadi kekayaan bersama, ya, menjadi kekayaan persekutuan. Yang berikutnya, keunggulan persekutuan. Apa yang menjadi keunggulannya? Biaya pendiriannya relatif tidak mahal dan sangat mudah, ya. Jadi biayanya sangat sangat murah, lalu pendiriannya sangat mudah. Nah, ini. Yang kedua, keunggulannya mampu memadukan lebih banyak modal, lebih banyak keahlian daripada perusahaan perseorangan. Jadi, kalau ada beberapa sekutu bersatu, maka ini memadukan banyak modal.
memadukan banyak keahlian. Nah, ini akan terpadu. Masing-masing punya keahlian. Terus yang berikutnya, pajak penghasilan yang dibayarkan oleh setiap sekutu relatif lebih rendah daripada pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perseorangan. Ya. Kalau perusahaan perseroan itu pajaknya biasanya tinggi, tapi kalau perusahaan partnership pajaknya rendah. Apa yang menjadi kelemahannya? Nah, kalau tadi kita berbicara keunggulan, nah sekarang kelemahan. Kelemahannya apa? Memiliki umur yang terbatas. Nah, memiliki umur yang terbatas. Ya itu tadi, mudah bubar. Ya. Sekutu mempunyai kewajiban yang tak terbatas. Itu juga kelemahan. Ya. Kewajiban yang tak terbatas. Seperti tadi disampaikan bahwa kewajiban yang tak terbatas sampai kepada harta pribadi. Ya. Yang berikutnya yang ketiga, sekutu dapat mengatasnamakan persekutuan untuk kontrak. Jadi terkadang sekutu yang satu dengan sekutu yang lain, ketika proses mengatasnamakan persekutuan untuk kontrak, mereka tidak mengetahui. Tapi ketika jadi dan ada permasalahan, sama-sama harus menanggung. Nah, itu. Nah, silakan yang terkait dengan hal ini mah tidak dibahas secara detail dalam akuntansi. Cuman akuntansi hanya membahas terkait dengan bagaimana catatan akuntansinya kalau persekutuan ini sudah ada, sudah terjadi. Nah, nah sekarang kalau terjadi laba atau terjadi rugi, nah laba bersih dan rugi bersih ini bagaimana? Nah ini yang perlu kita pahami bersama, karena dalam bisnis itu bisa muncul rugi, bisa muncul laba. Nah, dalam bisnis. Nah, akuntansi punya peran. Ketika terjadi laba, bagaimana pencatatannya, bagaimana pembagiannya, dan ketika juga rugi, bagaimana pembagian ruginya ini. Nah, ini. Mari kita lanjutkan, simak baik-baik. Hal yang menonjol dari sekutu adalah pembagian laba persekutuan. Nah, hal yang menonjol dari sekutu adalah pembagian laba persekutuan nih. Ya, pembagian laba persekutuan. Karena sekutu bukan merupakan karyawan dan kontribusi modalnya bukan merupakan pinjaman kepada persekutuan, sehingga laba bersih atau rugi bersih dibagi di antara sekutu menurut perjanjian yang telah ditetapkan. Jadi, sebelum ada laba, sebelum ada rugi, harus sudah ada perjanjian terlebih dahulu. Ya, ada kesepakatan, ada kesepahaman. Nah, dalam perjanjian ini harus sepakat dan sepaham, ya. Oke. Yang berikutnya, nah, yang pertama nih, pembagian laba bersih. Yang pertama, pembagian laba atas dasar jasa yang disumbangkan atau tunjangan gaji, salah satu cara untuk menyatakan perbedaan kemampuan dan jumlah kerja disumbangkan para sekutu kepada persekutuannya. Ini adalah dengan mengalokasikan sebagian laba bersih kepada para sekutu, sebagian tunjangan gaji yang dituangkan pada perjanjian persekutuan. Nah ini pembagian labanya seperti itu. Bapak ulangi ya, pembagian laba atas dasar jasa yang disumbangkan atau tunjangan gaji, salah satu cara untuk menyatakan perbedaan kemampuan. Ini salah satu cara untuk menyatakan perbedaan kemampuan dan jumlah kerja yang disumbangkan para sekutu kepada persekutuannya. Jadi kemampuan tiap orang ini berbeda, ya. Ada yang mampu menghasilkan sekian rupiah, ada yang mampu menghasilkan sekian rupiah, ada yang juga yang bisa menanamkan sekian rupiah. Ini pokoknya kemampuan tiap orang berbeda, ya. Nah, dengan mengalokasikan sebagian laba bersih kepada para sekutu sebagai tunjangan gaji yang dituangkan pada perjanjian persekutuan. Nah, oke. Bagaimana nih? Kita coba lihat. Kita langsung ke contohnya ya. Ini contoh. Persekutuan Ghifari mencantumkan dalam perjanjian bahwa tunjangan gaji bulanan untuk Tuan Ali sebesar 2 juta. Untuk Tuan Farhan 3 juta.
Laba bersih setahun 75.000. Sisa laba dibagi rata. Nah, sisa laba dibagi rata ini ketentuan awal. Sebelum laba itu ada. Jadi kalau ada laba gimana nih? Bagi rata. Nah, ini ketentuan yang harus di awal disepakati. Nah, Persekutuan Givari, Bapak ulangi, mencantumkan dalam perjanjiannya bahwa tunjangan gaji bulanan Tuan Ali 2 juta, Tuan Farhan 3 juta, laba bersih dalam setahun 75 juta, terhimpun 75 juta. Sisa laba dibagi rata. Nah ini, Tuan Ali disepakati 2 juta gajinya per bulan, Tuan Farhan 3 juta per bulan. Nah ini persekutuannya. Kita lihat ya pembagiannya. Laba bersih dalam setahun 75 juta. Nah, pembagian laba bersih kepada Tuan Ali dan Tuan Farhan. Kita lihat, tunjangan gaji 24 juta. Dari mana 24 juta? Kita lihat. Untuk Tuan Ali, tadi disebutkan 2 juta nih ya. 2 juta. Berarti dalam setahun 24 juta. Perhitungannya ini. Ya. Untuk 12 bulan kali 2 juta 24 juta. Oke, ya. Nah, Tuan Farhan 3 juta. 3 juta dikalikan 12, 36 juta. Jadi, untuk tunjangan gaji dua orang ini jumlahnya 60 juta. Ya, jumlahnya 60 juta untuk gaji dua orang ini. Berarti sisanya 75 dikurangi 60 tinggal 15. Nah, disebutkan di sini sisa laba dibagi rata. Nah, yang 15 juta ini dibagi rata. Ya, ini dibagi rata itu setengah sewang gitu ya. 50%, 50-50. 50% kali 15 juta, 7,5. Jadi Tuan Ali dapat 7,5, Tuan Farhan dapat 7,5. Ya. Jadi Tuan Ali dapat dalam 1 tahun 31.500.000. Ini Tuan Farhan juga dapat 43.500.000. Totalnya 75 juta. Nah, yang 75 juta ini dibagi semuanya kepada Tuan Ali dan Farhan dengan pembagian seperti ini. Ada gaji, ada laba, ya, ada gaji dan laba. Nah, ini akuntansi yang menyajikan seperti ini. Ya, akuntansi yang menyajikan seperti ini sehingga Ali tidak merasa dirugikan, Farhan juga tidak merasa dirugikan, ya kan? Semuanya jelas, transparan. Jadi akuntansi itu akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jurnal pembagian labanya ini dicatat dalam akuntansi. Jurnal pembagian labanya pada 31 Desember, ikhtisar laba rugi 75 juta, laba ruginya 75 juta. Modal Tuan Ali 31, modal Tuan Farhan 43. Dari mana ini? Dari sini, ya. Dari 31 dan 43. Ya, ini. Jadi, ini catatan akuntansi ketika pembagian laba. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, pembagian laba atas dasar jasa yang disumbangkan atau tunjangan gaji dan besarnya investasi. Nah, ada yang investasi atau bunga modal. Para sekutu akan merasa lebih adil apabila pembagian laba dengan memperhatikan gaji berdasarkan jasa yang disumbangkan dan juga memperhitungkan bunga berdasarkan modal yang diinvestasikan. Sisa laba dibagi sesuai dengan perjanjian. Nah, sisa laba bisa dibagi rata atau disesuaikan dengan perjanjian. Ya, oke. Bagaimana nih contohnya? Kita lihat. Nah, contoh persekutuan Givari dalam perjanjian mencantumkan bahwa tunjangan gaji bulanan untuk Tuan Ali 2 juta. Nah, ini sudah disebutkan. Dan Tuan Farhan 2 juta setengah. Modal yang disetor oleh masing-masing adalah 10 juta dan 50 juta. Jadi 10 juta oleh Ali, Farhan 50 juta. Ini nyetor ya, modal. Bunga atas modal diperhitungkan sebesar 10% dalam setahun.
Nah, laba bersih setahun 75 juta. Sisa laba dibagi rata. Ini ada kesepakatan. Sisa laba dibagi rata. Nih, kalau Anda mendengarkannya kurang paham untuk satu kali, dengarkan berkali-kali ya. Jadi bisa diulang-ulang. Kita lihat laba bersih 75 juta. Ya, laba bersih 75 juta. Pembagian laba bersih kepada Tuan Ali, tunjangan gaji, tadi udah disepakati 2 juta ya. 2 juta per bulan. Berarti Tuan Ali dalam setahun dapat 24 juta. Tuan Farhan dibayarnya 2 juta setengah. Berarti dalam setahun 30 juta. Sehingga sudah dibagikan 54 juta. Dari mana ini? Dari laba bersih. Ya, udah dikurangi, udah dibagikan. Tunjangan bunga, nah 10% dari masing-masing modal. Modal yang disetorkan masing-masing adalah 10 juta dan 50 juta dengan jasa 10%. Tuan Ali 10 juta kali 10% berarti dapat 1 juta. Tuan Farhan dapat 5 juta. Kenapa? Tuan Farhan 50 juta dikalikan 10%. Berarti terpotong lagi 6 juta. Ya. Dari 75 dikurangi 54 dikurangi 6. Ya. Sisanya tinggal berapa? Sisanya tinggal 15. Ya. Sisanya tinggal 15 juta. 75 kurangi 54 dikurangi 6, sisanya tinggal 15. Nah, sisa laba dibagi rata. Artinya steng-steng lagi, 50-50 lagi kan. Jadi 15 juta, 7,5 untuk Ali dan 7,5 untuk Farhan ya. Jadi laba bersihnya sudah dibagi. Tuan Ali dapat 32 juta 500, Tuan Farhan dapat 42 juta 500. Totalnya 75 ya. Jadi laba bersih 75 dibagikan juga 75 ya. Jadi perusahaan nihil ya, perusahaan nihil, semuanya dibagikan, bagi habis. Untuk Tuan Ali 32, untuk Tuan Farhan 42. Jadi laba bersih dibagi habis ya, semuanya. Nah, berikutnya Berikutnya di jurnal pembagian laba. Nah, ini ikhtisar laba rugi 75 juta, modal Tuan Ali 32 juta 500, modal Tuan Farhan 42 juta 500. Dari mana angka ini? Dari tabel yang tadi, yang ini. 32 juta 500, 42 500 ya. Iya, oke ya. Semakin paham ya, semakin ngerti, semakin paham. Nah, dalam perusahaan tidak selamanya untung, walaupun tujuannya adalah mencari keuntungan. Ada kalanya perusahaan itu mengalami kerugian, dan ketika rugi ini juga harus diperhitungkan. Bagaimana perhitungannya? Mari kita simak lagi ya. Pembagian rugi. Nah, ini. Apabila laba bersih lebih kecil jika dibandingkan dengan total tunjangan, baik tunjangan gaji atau modal, maka saldo sisanya akan negatif. Nah, yang akan dibebankan di antara para sekutu sebagai rugi bersih. Nah, kalau negatif disebut rugi bersih. Contoh, Persekutuan Givari dalam perjanjian mencantumkan bahwa tunjangan gaji bulanan untuk Tuan Ali 2 juta, untuk Tuan Farhan 2 juta setengah, modal yang disetor oleh masing-masing 10 juta dan 50 juta, bunga modal 10%. Laba bersih 50 juta, sisa rugi dibagi sama, dibagi rata artinya ya. Nah ini kasusnya laba bersihnya cuma 50 juta. Kalau contoh yang tadi kan 75 juta. Nah, bagaimana kalau laba bersihnya 50 juta? Bagaimana perhitungannya? Nah, kita lihat tabelnya ya. Laba bersih 50 juta. Pembagian bersih kepada Tuan Ali, kepada Tuan Farhan. Nah, tunjangan gajinya sama 2 juta kali 20 dari 12 ya, 24 juta. Ini juga Tuan Farhan ya. Kali kali berapa tadi Tuan Farhan? Tuan Farhan 2 juta setengah kali 12 dapat 30 juta. Jadi 54 juta. Tunjangan bunga 1 juta, 5 juta. Yang 10% tadi ya. Jadi 6 juta. Jadi sisa udah
berapa nih? 54 ditambah 6. Ya, 54 tambah 6 jadi 60. Total tunjangan ini 25 juta. 24 tambah 1, 25. Tuan Farhan 30 ditambah 5, 35. Total tunjangan 60 juta. Nah, sementara laba bersihnya 50 juta. Artinya minus. Ya kan? Artinya kita minus. Nah, ini. Artinya kita minus. Nah, minus di sini disebutkan kelebihan tunjangan di atas laba. Untuk Tuan Ali kelebihan 5 juta, untuk Tuan Farhan kelebihan 5 juta. Ya. Jadi dibagi rata ini kan. Jadi 10 juta. Ya kan? Jadi yang 10 juta ini, merupakan kelebihan tunjangan di atas laba. Maka Tuan Ali dapatnya 20, Tuan Farhan dapatnya 30. Kenapa? Karena yang rugi 10 ini sudah ditanggung oleh Tuan Ali dan Tuan Farhan. Jadi perusahaan tidak menanggung, ditanggung oleh Ali dan Farhan. Ya, nah, ruginya 10 juta, ya kan? Karena laba bersihnya kan 50. Sementara pengeluarannya 60, berarti minus 10. Nah, yang minus 10 ini dikembalikan lagi kepada Ali dan Farhan. Sehingga yang tadinya total tunjangannya 25 dikurangi 5 juta. Yang Farhan 35 kurangi 5 juta. Jadi mereka hanya dapat 20 juta dan 30 juta. Nah, kalau 20 juta 30 juta artinya sama dengan laba bersih. Nilainya 50 juta. Nah, ini hanya disajikan oleh catatan akuntansi. Sehingga siapapun, apakah Ali, apakah Farhan tidak merasa dirugikan. Karena informasinya transparan, terbuka ya, gitu. Jadi era informasi transparan itu dari akuntansi sudah dari dulu ya, transparan. Makanya laporan akuntansi disebut dengan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Oke ya, kita lanjutkan. Insya Allah tambah paham kan? Tambah mengerti apa yang dimaksud dengan persekutuan. Jadi jika rugi bagaimana, jika untung juga bagaimana. Nah, bagaimana ini harus disepakati di awal. Jangan sampai setelah ada laba baru menentukan sebuah kesepakatan. Ya, biasanya itu bikin ribut ya. Kalau sudah bikin ribut pasti bubar. Nah, ini jurnal pembagiannya. Nah, pada tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi di debit dan di kreditnya modal Ali 20, modal Farhan 30. Oke ya, ini catatan jurnal pembagian ruginya ya. Nah, ini laporan modal pemilik. Nah, ini ada laporan modal pemilik. Seperti apa? Kita simak dulu ya uraiannya. Pembagian laba bersih hendaknya diungkapkan dalam laporan keuangan yang disusun pada akhir periode. Nah, akhir periode ini bisa bulanan ya, tergantung dengan kesepakatan. Bisa bulanan, bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan, bisa per tahun. Yang jelas, untuk kontrol biasanya dibutuhkan setiap bulan ya, karena kondisi perkembangannya harus diketahui. Laporan perubahan modal pemilik persekutuan sama seperti laporan modal untuk perusahaan perseorangan. Ada berbagai variasi mengenai bentuknya, dan salah satunya adalah seperti ini. Nah, ini laporan modal. Disebutkan nama perusahaan, Persekutuan Ghifari, laporan modal pemilik, tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2001. Nah, kita lihat ya. Tuan Ali dan Tuan Farhan. Ini baru 3 orang. Nah, ini apakah harus 2 orang? Boleh lebih. Boleh 3 orang, boleh 4 orang, boleh 5 orang. Semakin banyak, tentu modal semakin besar. Ya kan? Cuman kalau semakin banyak orang, semakin banyak keinginan orang itu. Ya. Jadi silahkan. Anda yang mau membuat persekutuan, silahkan diatur. Ya.
Yang jelas lebih dari satu orang. Kalau cuma seorang kan bukan persekutuan. Ya, 2 orang sudah bisa disebutkan persekutuan. Oke, modal per 1 Januari, Tuan Ali 10 juta, Tuan Farhan 50 juta, total modal 60 juta. Nah, dalam perjalanan Tuan Ali menambah investasi, tambahan investasi jika ada, ini harus disebutkan. Tuan Ali nambah 5 juta, Tuan Farhan tidak, ya. Jadi total modal 60 ditambah 5 juta, ya, jadi 65. Laba bersih setahun, Ali 15 juta, Tuan Farhan bukan laba bersih. Ini apa namanya modalnya 10 tambah 5, 15. Ini Tuan Farhan tidak ada penambahan 50. Nah, laba bersih setahun 32. Ya, laba bersih setahun 32.500.000. Tuan Farhan 42.500.000. Sehingga laba bersih setahun diketahui 75 juta. Nah, ini ketika kita membuat laporannya. Kalau ada penarikan modal, nah misalnya Tuan Ali menarik atau Tuan Farhan menarik, maka juga harus dilaporkan, ya. Penarikan modal. Nah, 47 ini dari mana? Dari sini. Ini dijumlahkan, ya. Modal Tuan Ali ditambah pembagian laba bersih dalam setahun. Jadi jumlahnya 47.500. Ada penarikan dalam 1 tahun, ya. Berapa yang ditarik? 20 juta. Sementara Tuan Farhan ini modalnya 50 ditambah 42, jadi 92.500. Ada penarikan Tuan Farhan selama 1 tahun 40 juta. Jadi yang ditarik 60 juta. Ya, yang ditarik 60 juta. Maka modal per 31 Desember 2001 untuk Tuan Ali tinggal 27.500, untuk Tuan Farhan tinggal 52.500. Jadi modal yang dikumpulkan dari kedua orang ini adalah 80 juta. Nah, ini laporan modal pemilik. Nah, Ali 27.500.000, Farhan 52.500. Ini akumulasi modal dengan fluktuatif bertambah dan berkurang, ya. Sehingga dalam 1 tahun Tuan Ali menjadi 27.500, Tuan Farhan 52.500, ya. Oke. Nah, ini laporan modal pemilik. Semakin paham? Insya Allah, ya, semakin paham. Kita lanjutkan. Akuntansi persekutuan untuk masuknya sekutu baru. Nah, misalnya dalam perjalanan kita sudah berjalan nih antara si A dan si B. Nah, dalam perjalanan udah 1 tahun terlihat perkembangan, maka si C tertarik untuk gabung. Nah, ini masuknya si C ini disebut dengan masuknya sekutu baru. Ya, simak penjelasannya ya. Oke. Sekutu baru dapat diterima persekutuan hanya dengan persetujuan atau harus dengan persetujuan para sekutu yang telah ada. Tetapi bukan berarti bagian modal seorang sekutu atau lebih tidak dapat dijual tanpa persetujuan sekutu yang lain. Karena dari segi hukum, apabila bagian modal seorang sekutu dijual ke pihak luar, secara otomatis persekutuan tersebut bubar. Nah, lihat ya. Apabila bagian modal seorang sekutu dijual ke pihak luar, secara otomatis persekutuan tersebut bubar. Kenapa? Karena yang tadinya 2 orang, ini jadi 3 orang. Ya, jadi 3 orang. Sehingga persekutuan yang lama menjadi bubar, diganti dengan persekutuan yang baru dan kesepakatan yang baru. Seorang sekutu, orang sekutu yang baru dapat diterima dalam persekutuan apabila prosedurnya dilalui. Bagaimana prosedurnya? Yang pertama,
Sekutu baru membeli sebagian atau seluruh modal sekutu lama. Nah, ini. Sekutu baru membeli sebagian atau seluruh modal sekutu yang lama. Apabila seorang sekutu ingin masuk ke persekutuan dengan cara membeli hak kepemilikan dari seseorang atau lebih sekutu lama, cara pembeliannya dibayarkan langsung pada sekutu penjual. Jadi misalnya gini, si A dan si B sudah tergabung, sudah berjalan beberapa lama. Karena si A menjual sebagian atau seluruh kepada si C modalnya, nah ini maka persekutuan itu bubar. Yang tadinya A dan B sekarang menjadi A, B, C, gitu kan? Nah, cara pembeliannya ini dibayarkan langsung kepada sekutu yang menjual. Misalnya, yang dijual itu yang A. Berarti pembeli si C membayar uangnya kepada si A. Bukan kepada perusahaan. Karena yang dijual adalah modal pribadi. Nah, ini yang pertama. Misalnya di dalam neraca, per 31 Desember 2001, aktiva, pasiva. Ya, aktivanya ada kas 100.000, ada piutang usaha 50.000, sehingga total aktiva 150. Utang, ada utang usaha 50, ada modal. Modal itu ada tuan A dan tuan B, sehingga modalnya jumlahnya 100.000. Total utang dan modal 150. Utang dan modal itu pasiva. Aktiva sama dengan pasiva. Ya. Jadi modalnya 150. Utang dan modal 150. Sama ya, balance. Nah, kita lihat coba. Dari neraca ini, nah, persekutuan AB, setiap sekutu memiliki modal. Tuan A 50.000 dan tuan B 50.000. Pada tanggal 1 Juni 2001, setiap sekutu menjual 20% bagian modalnya kepada tuan C secara cash. Ya. Tuan A dan tuan B sama-sama menjual. Ini kasusnya ya. Pada tanggal 1 Juni 2001, tiap sekutu menjual 20% bagian modalnya kepada tuan C secara cash. Ya. Jadi tuan A 50.000, tuan B 50.000. Kita lihat perhitungannya ya. Berapa modal tuan C? Modal tuan A dijual 50.000. Ya, kali 20%. Berarti hanya dijual 10.000. Modal tuan B juga sama, 10.000. Sehingga modal tuan C 20.000. Ya, modal tuan C 20.000. Dari mana 20.000 ini? Dari A 10.000, dari B 10.000. Ini perhitungan modal tuan C. Sehingga jurnalnya pada tahun Juni 2001, modal tuan A berkurang 10.000, modal tuan B berkurang 10.000, modal tuan C bertambah 20.000. Kenapa modal tuan A didebet dan modal tuan B didebet? Karena kalau modal berkurang, nah, yang A dan B kan berkurang senilai 10.000. Berarti didebet. Ya, itu kan? Oke. Nah, sementara yang C tadinya tidak ada menjadi ada. Artinya bertambah. Nah, kalau modal bertambah dikredit. 20.000 yang ini ya. Oke, paham? Oke, paham ya. Nah, sekarang dengan masuknya tuan C mengakibatkan total modal persekutuan tetap sebesar 100.000 ya, sebesar 100.000, yaitu tuan C pemilik 20% atau 20.000. Tetapi tuan C belum tentu berhak atas pembagian laba bersih 20%, karena pembagian laba rugi bersih akan mengikuti ketentuan persekutuan yang baru. Persekutuan yang baru. Jadi ketika masuk belum tentu dapat. Nanti dibahas lagi. Bagaimana ketentuan bagi hasilnya atau bagi laba ruginya? Seperti apa? Ini ditentukan oleh persekutuan yang baru. Nah, yang kedua, sekutu baru menyetorkan sejumlah aktiva kepada persekutuan. Nah, sekutu baru menyetorkan. Nah,
Lihat penjelasannya. Sekutu baru dapat menyetorkan sejumlah aktiva pada persekutuan, baik berupa kas ataupun non-kas, sehingga modal persekutuan menjadi bertambah. Sekutu baru masuk ke dalam persekutuan dapat dengan cara menyetor uang, nah, atas dasar kesepakatan bersama, sehingga ada kemungkinan timbulnya bonus bagi sekutu lama atau sekutu baru. Ya, bonus untuk sekutu lama. Coba lihat. Neraca per 30 Juni 2001 ada aktiva, kas, piutang, utang usaha dan seterusnya, sehingga modalnya 150, total aktiva 150, utang dan modal 150. Untuk mengilustrasikan bonus kepada sekutu lama, misalkan 1 Juli 2001 persekutuan AB menerima Tuan C. Ini persekutuan AB. Menerima Tuan C sebagai sekutu baru dengan menyetorkan uang kas sebesar Rp80.000. Semua sekutu sepakat bahwa kepemilikan Tuan C hanya diakui 40%. Nah, ini para sekutu sepakat. Kepemilikan Tuan C hanya diakui 40%. Pembagian laba persekutuan lama sama. Nah, pembagian laba untuk persekutuan lama sama. Siapa persekutuan lama? A dan B, yang ini ya, karena C sekutu baru. Coba lihat. Perhitungan kepemilikan Tuan C. Oke. Total modal sebelum Tuan C masuk 100. A dan B kan. Investasi Tuan C 80. Jadi total modal setelah Tuan C masuk 180. Nah, pengakuan kepemilikan Tuan C hanya 40% dikalikan total modal. Total modalnya 180, jadi hanya 72%. Ya kan? Hanya 72%. Dari 80 itu hanya diakui 72.000, ya. Nilai investasi Tuan C 80, maka ada selisih, ya kan? Bonus pada sekutu lama. Nah, selisih ini untuk bonus sekutu lama. Nilai investasi Tuan C 80, diakui hanya 72, maka ada selisih yang 8.000. Untuk siapa yang 80.000 ini? Adalah untuk Tuan A dan B atau sekutu lama sebagai imbalan atas jasa sudah mengembangkan usaha. Kan usahanya udah jalan nih. Kalau Tuan C kan baru masuk, ya kan? Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Tuan C menginvestasikan uang 80.000. Diakui kepemilikannya 72.000. Maka selisihnya antara saldo modal kepemilikan Tuan C dan jumlah uang yang disetor merupakan bonus untuk sekutu lama, ya. Bonus untuk sekutu lama. Nah, jadi yang 8.000 ini bonus sekutu lama. Investasi Tuan C 80.000, kepemilikan Tuan C 72.000, ini ada selisih 8.000. Nah, yang 8.000 ini untuk sekutu lama A dan B. 50% kali 8.000, 4.000 akan menambah modal Tuan A. Juga akan menambah modal Tuan B karena 50% 50%. Nah, yang 8.000 ini. Nah, ini yang sedikit saja harus jelas. Yang hanya nilai ribuan saja harus jelas. Apalagi yang nilainya puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Yang 8 juta saja, ketika dibagi untuk Tuan A, ketika dibagi Tuan B, perhitungannya jelas. Dan yang memperjelas ini akuntansi. Ya, jadi luar biasa. Terima kasih kepada akuntansi ya, memperjelas sesuatu yang tidak jelas ya. Jadi transparansi dalam akuntansi ini sungguh luar biasa ya, memberikan gambaran sebuah nilai dan kejujuran ya. Oke, kita lanjut. Maka dalam perusahaan di jurnal kita menerima kas 80 juta, 80.000 ya kan. Modal Tuan A bertambah 4.000,
modal tuan B bertambah 4.000 dan modal tuan C 72.000. Ya, dari kas yang diterima itu, ini perhitungannya. Ya, jelas ya? Oke, semakin jelas ya, semakin paham. Sehingga nih neracanya berubah, ya kan? Kasnya jadi 180, piutang usahanya 50, jadi 230. Utang usahanya 50, totalnya 50, modal tuan A 54, karena nambah jadi 4.000 ya. Modal tuan B juga sama 54, modal tuan C 72. Total modal 180. Ya kan? Total hutang dan modal 230. Jadi akibat munculnya sekutu baru sehingga neraca juga berubah. Nah, ini harus diperhatikan oleh kita ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu. Ini untuk bahasan berikutnya tentang likuidasi ya. Untuk sekarang dicukupkan sekian karena terlalu banyak menyimak waktunya nanti kebanyakan suntuk ya. Cukup 40 menit untuk disimak. Putar berkali-kali, putar berulang-ulang sampai kita mendapatkan sebuah pemahaman ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe ya. Oke, terima kasih. Jazakumullahu khairan kasiran. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahasan berikutnya kita akan membahas likuidasi persekutuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.